Uni Soviet, sebuah kekuatan yang pernah mendominasi dunia, dibangun di atas fondasi ketakutan dan pengorbanan. Dari kepemimpinan Stalin yang kejam hingga harapan reformasi Gorbachev, perjalanan ini adalah kisah tentang ambisi, konflik, dan akhirnya perubahan. Di bawah kepemimpinan Joseph Stalin, Uni Soviet mengalami transformasi besar-besaran, tetapi dengan harga yang sangat mahal bagi rakyatnya. Kita akan membangun kekuatan yang luar biasa. Uni Soviet akan menjadi sukses. Pemimpin, emosi sangat tinggi, banyak yang menderita. Kemajuan tidak boleh ditunda oleh kelemahan. Siapa yang tidak setuju akan menghadapi konsekuensi. Tapi pemimpin, kami dengar keluhan dari rakyat. Keluhan, rakyat harus memahami bahwa ini demi masa depan mereka. Setelah kematian Stalin, Nikita Khrushchev siap mungkin dengan visi baru untuk Uni Soviet, berusaha menghapus warisan, ketakutan, dan menciptakan era baru. Kita harus membuat harapan kita dari digitalisasi. Kita harus menghilangkan jejak-jejak dan mengubah visi kita menjadi visi baru. Tapi pemimpin, bagaimana dengan loyalitas kita kepada Stalin? Loyalitas jangan membutakan kita. Kita harus belajar dari masa lalu untuk menghidupkan kehidupan misi kita di masa sekarang. Tapi pemimpin, apakah Anda yakin bahwa rakyat akan menerima perubahan ini? Jika tidak berubah, kita akan mati. Maka kita harus belajar dari masa lalu untuk menghidupkan dan memberikan harapan baru. Apakah ini berarti suara kami bisa didengar? Ya, pedulikan suara rakyat. Masyarakat juga butuh untuk didengar. Ya, benar sekali. Benar! Era Leonid ditandai dengan stabilitas, tetapi stagnasi ekonomi, ketidakpuasan mulai merayap di kalangan. Stabilitas adalah prioritas. Kita tidak bisa kehilangan kontrol atas negara kita. Tapi ekonomi kita sedang terpuruk dan rakyat mulai merasakan dampaknya. Kita harus menjaga citra kekuatan. Jangan biarkan ketidakpuasan merusak apa yang telah kita bangun. Tapi Pak Ketua, rakyat kami butuh perubahan. Mereka sudah lelah hidup dalam ketidakpastian. Perubahan apa? Apakah Anda ingin melihat negara ini hancur? Kami butuh kebebasan dalam berbicara dan berpendapat. Mikhail Gorbachev muncul sebagai pemimpin baru dengan harapan untuk menyelamatkan Uni Soviet melalui reformasi yang radikal. Termogatlah dengan retorika. Ini adalah harapan untuk masa depan lebih baik lagi. Tapi pemimpin, hal tersebut dapat mengancam. Tanpa reformasi kita akan hancur. Kita harus menekan rakyat. Dengan ini berarti kita dapat berbicara terbuka dan tanpa takut maju. Ya, kita perlu transparansi dan terbuka untuk maju. Tapi bagaimana jika reformasi ini gagal? Lalu apa rencana-rencana kita? Ketika reformasi Gorbachev siap mulai memicu harapan baru, kekhawatiran akan kehilangan kekuasaan memicu kudeta yang mengguncang negara. Saya tidak tahu. Kami kebebasan. Apakah kalian akan menyerang kami? Kami lelah hidup dengan ketakutan. Setuju! Saya hanya mengikuti perintah, tapi hati saya tetap bersama kalian. Dengan kegagalan kudeta dan meningkatnya tekanan dari rakyat, Uni Soviet akhirnya bubar secara resmi. Kami memilih kebebasan Uni Soviet telah berakhir. Saya tidak pernah berpikir semuanya akan berakhir seperti ini. Bendera Uni Soviet diturunkan. Dengan pengunduran diri Gorbachev pada tanggal 25 Desember
1991, Uni Soviet resmi dibubarkan. Setelah runtuhnya Uni Soviet, tantangan baru muncul bagi bangsa-bangsa yang baru merdeka untuk membangun masa depan mereka. Guys, kira-kira apa yang terjadi sama kita setelah ini? Apakah ini merupakan awal dari sesuatu yang baru? Maybe. Kemarin kita bahas tentang juga apakah ini merupakan awal dari sesuatu yang baru? Maybe. Kalian lagi bahas tentang runtuhnya Uni Soviet ya? Benar. Nah, dari situ kita bisa belajar kalau kita bisa buat masa depan baru dari puing-puing yang lalu. Nah, betul banget. Ini adalah kesempatan untuk kita dapat menciptakan demokrasi yang sejati. Saya ingin anak-anak saya tidak hidup seperti kita hari ini. Saya ingin pemerintah mendengarkan suara saya.